Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah tauhid rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ibadah puasa kita 20 hari atau mungkin 19 hari ya. Aduh ibu-ibu ya, 20 lah. Nah, berarti kalau 1 ya. Ada yang berpuasa Rabu. Nggak bisa dulu. Berdua ya. Malam kalau yang puasa hari Rabu berarti ini masuk malam 21. Malam ganjil. Salawat dan salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah curahkan untuk kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bertanya aku dulu ke bapak ibu-ibu ya. Apa mau kasih Allah menciptakan awak di muka bumi ibu? Jadi tujuan Allah menciptakan awak di dunia adalah untuk beribadah. Sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Itu harus diingat-ingat oleh seorang muslim. Setiap manusia harus mengingat untuk apa dia diciptakan oleh Allah di muka bumi, kecuali untuk beribadah. Kalau lupa dia dengan tujuan lahir ke dunia untuk beribadah, makanya banyak orang yang lalai, banyak orang yang ingkar. Ya, tapi kalau dia ingat bahwa tujuannya ke dunia untuk beribadah, taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan ibadah itu Bapak Ibu, ada ibadah itu yang wajib, ada yang sunat. Baik wajib maupun sunat diberi oleh Allah kita pahala. Pahala itulah nanti akan kita terima di akhirat nanti. Jadi kalau ada orang patuh taat dia di dunia ini, rezekinya bertambah, lapang rezekinya, itu bukan pahala, itu namanya kebaikan Allah. Yang pahala itu nanti di akhirat kita terima. Itu yang perlu diingat-ingat oleh seorang muslim. Ada pertanyaan, Ustaz, ada orang tidak sholat, tidak puasa, melawan peraturan Allah, tapi rezekinya lapang, rezekinya banyak, dia kaya, itu namanya kebaikan Allah. Tapi kalau orang mukmin, orang muslim, dia patuh, dia taat, sholat, puasa, lalu diberi oleh Allah dia rezeki yang berlimpah, 2 kali lipat dia dapat kebaikan Allah, dapat pula yaitu kasih sayang Allah. Nah, bagaimana pula Ustaz? Ada orang muslim rajin beribadah, taat kepada Allah, tapi rezekinya sedikit. Nah, itulah bentuk ujian dari Allah. Bukan berarti Allah tidak sayang sama dia. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, maka kita
bertambah semangat kita beribadah ini. Kenapa? Karena setiap perintah yang kita lakukan itu dinilai oleh Allah dengan pahala. Pahala dari Allah itu beda-beda pula bentuknya, Pak. Ada pahala yang jumlahnya terbatas, ya, dibatasi oleh Allah pahalanya. Tapi ada pula perintah Allah itu, ibadah itu yang pahalanya tak terbatas. Tak terbatas, Pak. Nah, apa contohnya? Ya, ibadah, amal soleh yang pahalanya terbatas, udah ada takarannya. Nah, umpamanya sedekah. Nah, sedekah. Kata Allah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbah. Ya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sama seperti satu buah benih. Anbatat sab'a sanabila. Satu benih itu kita tanam menjadi 7 tangkai. Fi kulli subulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai isinya 100. Berarti 700. Itu sedekah. Nah, malam ini baru kita bicarakan amal ibadah yang pahalanya tak terbatas. Tak terbatas. Ada 3 itu amal soleh ibadah yang kalau kita lakukan pahalanya tidak sama dengan sedekah tadi. Tapi apa? Tak terbatas. Tidak ada batasannya. Nah, apa itu Pak Bu amalannya? Yang pertama as-saumu, puasa. Nah, ini yang kita lakukan nih Pak. Ya, bulan ini. Puasa di bulan Ramadan atau puasa sunat itu pahalanya itu tidak ada dijelaskan oleh Allah, dijelaskan oleh Nabi. Ya, umpamanya 100 kebaikan, 700 kebaikan, enggak. Dirahasiakan oleh Allah. Mana dalilnya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi dalam hadis kursi, as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajza bihi, aku yang akan membalasnya nanti. Dari hadis ini kata ulama bahwa puasa yang kita lakukan bulan Ramadan ini ya tidak dijelaskan oleh bara gadangnya, bara banyaknya imbalannya, tapi kata Allah wa ana ajzihi, aku akan balas. Rupanya Pak Bu, nanti kan seluruh amal ibadah kita ini, buat amal soleh kita ini, itu kan diperlihatkan oleh Allah kepada kita di akhirat nanti. Diperlihatkan oleh Allah balasannya. Setelah itu ditimbanglah ya amal-amal ibadah kita ini, sholatnya, zakatnya, kalau ada hajinya, kalau ada umrahnya, membaca Al-Qur'annya, itu ditimbang. Tapi apa? Yang ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, itu nanti terakhir diperlihatkan oleh Allah balasannya. Nanti kata Nabi, ada orang Pak, zakat enggak, haji enggak, kan kurang tuh. Sholat ada rutin, alhamdulillah. Ketika ditimbang, ternyata menurut dia amal soleh ini sedikit. Yuk, zakat enggak, haji enggak, yang ada ya sholat, ya puasa. Dilihatnya perkiraannya Pak Bu, dia ini akan masuk dalam neraka. Kenapa? Karena semasa di dunia dulu ya, yang dibanggakan hanya sholat dan puasa. Lah
Ketika orang ini, kata Nabi, mulai cemas, saudaraku apa gitu, saudaraku gitu. Terakhir dibukalah oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah amalan puasa Ramadannya dengan amalan puasa sunat-sunat. Ketika dilihatkan oleh Allah balasan puasanya itu, kemudian ditimbang ibadah puasa itu, ternyata beratnya bukan main. Disitulah aku gembira bukan mainnya. Orang tadi awalnya dia cemas akan masuk neraka, tapi rupanya ibadah puasanya itu yang menyelamatkannya, Pak Bu. Jadi ini Pak, ibadah yang pahalanya tidak dijelaskan oleh Allah berapa besarnya. Pertama adalah ibadah puasa. Karena dengan berpuasa ini kita Pak, pertama terasa oleh kita bahwa hawa nafsu terkendali selama bulan puasa. Emosi kita terkontrol. Kenapa? Karena 12 jam lamanya kita puasa, sebulan lamanya kita berpuasa. Kalau sholat Pak Bu, kan baru 10 menit ya Pak, 10 menitnya sudah tuh. Aduh, kadang-kadang nambah cari sudah sembahyang, aduh kadang-kadang nambah tangka sudah sembahyang. Tapi kalau puasa 12 jam, kemudian 1 bulan. Jadi ibadah puasa yang kita lakukan ini luar biasa Pak, untuk mengendalikan hawa nafsu kita ini. Nah, menurut para ulama, kita ini paling kurang ada 5 hawa nafsu kita ini. Pertama namanya hawa nafsu ammarah. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya ada nafsu kita itu yang menyuruh-nyuruh kita untuk marah, emosi, meledak-ledak, ada parabol. Jadi di bulan puasa ini ada orang marah-marah, ada. Terus bagaimana dengan hadis Nabi? Kan dalam hadis Nabi bilang begini, wasufidatis sayatin. Di bulan puasa ini setan dibelenggu. Kami tidak. Kalau setan dibelenggu, berarti setan tidak bisa menggoda. Terus kenapa ada orang yang bertengkar di bulan puasa, yang bercakap di bulan puasa, marah-marah di bulan puasa? Kan yang membuat bertengkar, bercakap, marah-marah itu kan setan yang menggoda. Padahal setan dibelenggu. Nah, apa jawabannya? Jawabannya adalah itulah nafsu kita itu Pak. Jadi setan selama bulan puasa itu memang dibelenggu, diikat. Lalu kenapa orang masih ada yang berbuat salah, berbuat dosa? Karena di dalam diri kita ini ada nafsu, namanya nafsu amarah. Nah, itulah yang kita kendalikan Pak. Itulah kita kendalikan. Sebab Jawa di Minang kan ada istilah apa ya? Daripada bacakak jo galang-galang. Itu. Ibu sepakat dengan Bapak Tanda. Bagi orang yang berpuasa tidak berlaku itu Bu. 2 balik bulan bahkan bercakap, 2 balik jam bercakap galang-galang tak. Lalu apakah bercakap oleh orang? Karena kita berpuasa. Ya, jadi pepatah itu tidak berlaku untuk orang berpuasa. Orang berpuasa walaupun dia lapar, tapi apa? Dia nggak mau berkelahi dengan orang. Nah, itu yang pertama Pak. Jadi puasa itu mengendalikan emosi. Makanya kalau kita disinggung perasaan kita oleh orang lain, apa jawaban kita kata Nabi? Inni sha'imun, aku ini berpuasa. Jadi itu pertama Bu. Ya. Apa tujuan kita berpuasa? Jelas dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Ya, keluar kita dari bulan puasa ini ya,
kita dapat sebuah gelar namanya muttaqun. Takwa itu artinya apa? Takut, hati-hati, menjaga diri dari larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Itu yang disebut dengan takwa. Nah, tak terasa Bapak Ibu muda, rasanya apa batang baru puasa. Tapi kinilah masuk ke 22, lah masuk ke 21 puasa. Iya begitu capek rasanya waktu berlalu. Nah kini waktu masuk malam-malam terakhir. Nah di malam-malam terakhir ini, 10 malam terakhir ini, hati-hati baru, jaga. Kenapa? Karena banyak orang kadang-kadang kalah di akhir ini, Bu. Masjid-masjid, musala-musala di mana-mana bertambah kemajuannya. Apanya maju? Sahnya maju. Ada masjid itu, Bu, karena saking ramainya jemaahnya, apa kata pengurusnya? Nampaknya masjid kita ini perlu kita perluas. Kenapa? Karena jemaah sampai keluar sholatnya. Tapi yang masuk 10 kedua sudah mulai maju sahnya. Padahal di 10 malam terakhir ini ada pula satu malam yang paling istimewa, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, Pak. Beramal kita satu malam itu sama kita beramal dengan 84 tahun. Umur mungkin ya belum sampai mungkin 80 tahun. Nah malam apa itu? Nah, malam ganjil itu. Ya sekarang malam ganjil kok bagi yang puasa hari Rabu. Makanya malam ini di masjid-masjid di Barang ini banyak orang iktikaf di masjid. Nah ibu-ibu yang ada iktikaf pulang dari tarawih lalu ya nggak 2 jam 3 jam, beko jago bapak ibu akarajo, sholat tahajud, baca Al-Quran, kemudian berdoa, kemudian istighfar, gitu kan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menunggu kehadiran malam Qadar. Ini malam Qadar itu pasti antara malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Itu yang akan kita bawa ke akhirat nanti ya, Bu. Kopiti banyak, sawah lawe, foto mengkile, rumah batike, itu kan kita tinggalkan, Pak. Yang akan kita bawa mati nanti sampai ke akhirat bekal kita adalah, nah inilah amal ibadah. Belum bulan tahun depan belum tentu kita bertemu dengan Ramadan ini. Tidak ada yang bisa menjamin. Nah, maka 10 malam yang terakhir ini, ayo Bapak, kita isi betul dengan ibadah. Kurangilah lo, ya kurangilah lo, perbanyak baca Al-Quran. Ustaz, saya tidak bisa mata membaca Al-Quran lagi Ustaz, karena sudah kabur. Terus gimana baca Al-Qurannya? Ada solusi dari Nabi kita, Pak. Bagi bapak ibu yang tidak bisa membaca Al-Quran ini, padahal kan setiap kita ini, kata Nabi, minimal dalam sehari itu harus membaca Al-Quran itu 50 ayat. Kalau tidak terbaca oleh setiap muslim Al-Quran ini 50 ayat dalam sehari semalam, dicap oleh Allah orang yang lalai. Mau kita pun dicap oleh Allah orang lalai? Mau? Tidak kan? Walaupun dia profesor, doktor, walaupun orang memujinya, si anu itu hebat, si anu itu cerdas, si anu itu santiang, si anu itu rajin, tapi kalau tidak membaca Al-Quran kodok setiap hari 50 ayat, kata Allah, santiang selawaan, hebat selawaan, kata Allah. Wa'ang tetap menjadi orang yang lalai, kata Allah. Kenapa? Karena tidak bisa membaca Al-Quran setiap hari 50
ayat. Nah, gimana tuh Pak? Nah, ada solusinya. Jangan takut, jangan cemas. Kata Nabi kita, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, itu sama pahalanya dia membaca Al-Quran setengah Al-Quran. Itu saja Bu, malam ini baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa jumlahnya? Bisa 1000 kali semalam ini, bagus. Kata Nabi kita, barang siapa yang membaca surat Al-Kafirun 1 kali, sama dia membaca Al-Quran seperempat Al-Quran. Apalagi, barang siapa yang membaca surat Zalzalah, ada apa Ibu surat Zalzalah? Izazul zilatil ardu zilzal. Sama dia membaca Al-Quran sepertiga Al-Quran. Kalau tidak bisa baca Al-Quran Pak Bu, ya, nah itu solusinya. Apalagi kata Nabi, siapa yang membaca surat Yasin 83 ayat, sama dia membaca Al-Quran 10 kali khatam. Nah, jadi tidak ada yang susah. Ya? Kemauan soleh, kata itu. Itu yang pertama Ibu ya, ibadah yang pahalanya tidak terhingga puasa. Yang kedua, ibadah yang tidak terhingga pahalanya, artinya tidak bisa dihitung, yaitu as-sabru, sabar. Ya. Jadi ternyata Pak Bu, sabar itu luar biasa balasannya Pak. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan pahala kesabaran itu tidak ada hingganya, tidak ada batas. Bighairi hisab. Maka oleh karena itu Pak, kita harus banyak bersabar. Pertama, sabar kalau mendapatkan ujian dan musibah. Ya, karena yang namanya ujian dan musibah itu sudah sunatullah Pak. Setiap muslim, setiap mukmin, setiap kita itu pasti mendapatkan ujian, cobaan dari Allah. Beda-beda itu. Ibu jangan menganggap kami ustaz-ustaz kok tidak banyak ujian, cobaannya banyak Pak. Kami juga menganggap ibu-ibu dan bapak-bapak ini banyak pula ujian cobaan. Tapi apa? Setiap ujian dan cobaan itu ajrahu, ada pahalanya, bighairi hisab, tidak terhingga apa-apa. Jadi kalau awak dia Allah ya ujian, dia Allah musibah, jangan awak gelisah. Kata orang pandai-pandai, kalau awak sedang diuji di Allah Pak Bu, bisa ujian mungkin harta, bisa mungkin anak, bisa keluarga, bisa suami, bisa istri, bisa juga tetangga yang memuji Pak. Maka kalau kita mendapat ujian musibah itu, kata orang pintar-pintar ahli hikmah, bagaimana? Sama seperti kita mau mengambil air. Air itu lagi keruh. Maka apa? Kalau air sedang karut, maka paniakan soya itu dulu. Lajannya lekok, baru wa'abiyat ko'ado benda yang masuk ke dalam air tadi. Kalau sedang karut kan ada nampak dah. Nah, janjikan dulu. Apa maksudnya Pak? Kalau kita sedang diuji oleh Allah dengan berbagai ujian dan musibah, tenangkan dulu. Tenangkan saja dulu. Kalau kita lawan ujian itu, kita juga yang akan susah. Karena yang beri ujian itu Allah. Jadi ada apa? Kalau kita diuji oleh Allah, kita tenang saja. Seperti ayat tadi, ditenang saja.
Lama-lama kan ayah dan kamu itu jadi-jadian nanti. Hati wajah mana itu Pak? Ya, barabana kabare ujian cobaan yang diberikan Allah pada kita, pasti Allah nanti akan menurunkan. Lama-lama ujian itu terasa ringan. Jadi kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di akhirat nanti Pak Bu, orang-orang yang ahli musibah itu, yang banyak menderita dalam hidup ini, ekonominya susah, kadang-kadang sakit-sakitan. Kalau tidak dia sakit, anaknya, kalau tidak anaknya, suaminya, kalau tidak suaminya, istrinya, kalau tidak ibunya, banyak masalah dalam hidup ini. Itu kan namanya ahlul musibah namanya, orang-orang yang banyak mendapatkan ujian musibah. Bagaimana nanti perlakuan Allah Bu? Perlakuan Allah Bu, nanti orang-orang yang ahli musibah yang banyak dapat ujian cobaan dalam hidup di dunia ini ya, itu makomnya, derajatnya nanti di surga itu, di surga yang paling istimewa nanti. Nah, itu. Lalu ketika dilihat orang-orang yang ahli musibah itu masuk ke dalam surga yang surganya tingkat tinggi, ada pula orang yang di dunia dulu namanya ahlul afiyah. Apa itu ahlul afiyah? Nah, ini orang dia taat juga, sama dengan yang ahli musibah tadi, sama-sama taat. Tapi yang ahlul afiyah ini jarang mendapatkan musibah. Kok sakit mungkin sekali seumur hidupnya, keluarganya sehat-sehat, anak-anaknya sukses-sukses. Ya, tapi tiba di ahlul afiyah, di ahlul musibah tidak. Anak yang bermasalah, usaha yang macet, segala macam tidak. Maka yang ahlul afiyah tidak. Kok anak di kerajaannya sukses, ayahnya tanam tumbuh. Ketika ahlul afiyah ini yang jarang mendapatkan musibah ujian semasa hidup dunia, dilihatnya Bu, yang ahlul musibah itu berada di surga yang tinggi. Apa kata yang ahlul afiyah tadi? Ya Allah, balikkan aku ke dunia ya Allah agak sehari. Kembalikan aku ke dunia ya Allah, hidupkan aku ke dunia agak sehari. Kasih aku ya Allah musibah sebanyak-banyaknya, kata Allah. Beri aku ujian cobaan sebanyak-banyaknya. Kenapa dulu waktu aku di dunia ya Allah tidak kau beri musibah seperti saudaraku yang ini, tapi mereka engkau tempatkan di surga yang paling tinggi. Kapan perlu katanya ya Allah, engkau hidupkan aku sehari di dunia, engkau sayat kulitku tubuhku ini biar sakit ya Allah. Supaya apa? Supaya aku juga mendapatkan derajat surga seperti saudara kami ahlul musibah ini. Tapi kan tidak bisa dulu. Tapi itu, jadi kalau awak dapat banyak musibah, dapat ujian, cobaan itu, nah, gimana? Alhamdulillah. Karena orang mukmin itu begini dia Bu, alhamdulillah ala kulli hal. Yang alhamdulillah itu tidak ketika dapat nikmat saja loh. Ketika mendapatkan ujian musibah, kita baca juga alhamdulillah, tapi bunyinya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan yang diberikan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, jadi itu yang kedua ya. Nah, ibadah amalan yang tidak terhitung pahalanya Pak, orang yang sabar Pak. Nah, yang ketiga yang terakhir, ibadah amalan yang paling besar pahalanya dan tidak terhingga, yaitu pemaaf. Apa Pak? Pemaaf. Mana dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang pemaaf,
kemudian sudahlah memaafkan orang lain, dia berbuat baik pula kepada orang yang dimaafkan itu. Maka kata Allah, fa ajruhu 'alallah. Allah yang akan membalas sifat kepemaafannya itu. Jadi kalau ingin waktu dapat pahala yang banyak, jumlahnya tidak terhitung, pakailah sifat Nabi pemaaf. Pakailah sifat Allah pemaaf. Kalau tidak pemaaf Allah, Pak, tidak pengampun Allah, kita ini masuk neraka semuanya. Kenapa? Karena ibadah kita ini ya sangat sedikit dibanding dengan nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang ini gua bawa umur 60 Pak, 60. Itu 20 tahun tidak ada ibadahnya itu. Habis itu lalu 30 bulan, potong puluh 15 tahun, masuk itu dulu balik berakal. 3 barangnya 25 tahun. Tidak kabar main-main Pak, tidak kabar jalan-jalan Pak. Nah tinggal mungkin 10 tahun. 10 tahun itu mungkin ibadah Pak. Kalau kita pikir-pikir. Tapi apa? Berkat rahmat dan kasih sayang Allah, Allah bisa memasukkan orang walaupun sedikit ibadahnya. Sebagai contoh kan, ada seorang maaf ya, pelacur di dalam hadis katakan, karajonya melacur. Lalu di padang pasir, dia ini kehausan, cari-cari air. Alhamdulillah ketemu dengan sebuah sumur. Turun dia ke bawah, dia minum air sebanyak-banyak. Lega kembali. Ketika dia sampai di atas, dilihatnya ada seekor anjing yang sedang kehausan. Kemudian dia turun naik ke bawah mengambil air, dikasihnya anjing itu minum. Kemudian anjing tadi segar. Apa kata Nabi? Walaupun dosanya besar melacur, tapi karena dia berbuat baik kepada anjing, dosanya diampuni dan dia bisa masuk surga. Bapak dan Ibu, jadi ya pemaaf. Makanya Pak Bu, di 10 malam terakhir ini ya, doa yang akan kita baca diajarkan oleh Nabi. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang khusus diajarkan oleh Nabi kita baca di akhir bulan Ramadan ini. Artinya, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkau adalah yang Maha Pemaaf. Yuk pemaaf Allah itu Pak. Oh Pak, yuk pemaaf Allah itu. Yuk. Beda dengan umat dulu Bu. Umat dulu itu kalau tidak sembahyang, kalau tidak puasa, langsung seketika diazab oleh Allah. Tapi awak tidak, umat Islam tidak. Ada orang yang Allah 50 tahun tidak sembahyang. Lihat dong diazab oleh Allah tidak. Kenapa tidak diazab oleh Allah langsung? Karena Allah masih sayang. Udah mungkin orang tua akan tobat. Jadi diulur oleh Allah itu. Tapi kalau nanti mau masuknya nanti mati, tidak jadi sembahyang, baru nanti diazab oleh Allah di akhirat. Jadi Allah itu pemaaf. Maka oleh karena itu apa? Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Pakai sifat Allah itu, buat diri sifat Allah itu pemaaf. Kok salah-salah orang sekete orang maafkan. Bagaimana Nabi kita juga sangat pemaaf Bapak, apalagi di bulan Ramadan ini. Jadi itulah 3 ya amalan yang pahalanya itu tidak terhingga. Yang pertama apa tadi Bu? Puasa. Yang kedua sabar. Yang ketiga pemaaf. Mudah-mudahan bisa kita mengamalkannya ketiga-tiga ini. Demikian saja, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.